ورسوله أما بعد. Alhamdulillah rahimana rahimakumullah. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menyebutkan di antara sifat akhlak yang harus ada pada seorang da'i Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sekali lagi ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, juga mesti ada pada kita adalah yad'u lahum bil hidayah, berdoa, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mereka dakwahi untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, hada minal akhlaqil fadilah. Ini termasuk akhlak yang utama. An yad'u lahum bil hidayah wa yaqula lil mad'u hadaqallah wa faqaqallah liqabulil haqq. Anakallah ala qabulil haqq. Yang mendoakan orang yang didakwahi, mendoakannya hadaqallah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadamu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolongmu untuk menerima hak dan seterusnya. Mendoakan kebaikan bagi para mad'u. Alhamdulillah rahimana rahimakumullah. Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala juga ketika menjelaskan adab-adab da'i, kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara adab seorang da'i ilallah adalah al-hirsu ala hidayatin nas, semangat untuk membimbing manusia agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antaranya tadi ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, dengan mendoakan kebaikan untuknya. Ini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah yang kadang kita lalai darinya. Kita sebagai seorang murabbi tentunya harus memiliki beberapa perkara yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, ketika kita mendidik, berdakwah, kalau kita pribadi misalnya mendidik anak-anak kita, istri-istri kita, yang pertama tentunya ikhlas. Luas daripada kita ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Karena sebagian orang kadang luput darinya. Dia misalnya mengantarkan istrinya ke talim-talim ummahat, dia mengantarkan anak-anaknya ke mahad-mahad, ke tempat-tempat belajar. Tapi amalan sedemikian bagusnya kosong dari keikhlasan. Mungkin pas dia ngantar istrinya, ngantar anaknya, itu niat yang ada. Alhamdulillah rahimakumullah, ingin disebut sebagai suami yang perhatian sama istri. Nih saya nih suami ideal. Ini saya nih bapak yang baik nih kayak kalian. Kurang. Tidak ada keikhlasan padanya. Yang ada ria, sum'ah. Itu yang saya katakan tadi. Jangan kita nunjuk orang dalam keadaan kita lupa ke diri sendiri. Amalan bagus masya Allah. Antar anak ke tempat belajar, antar istri ke majelis ilmu. Tapi ketika muncul dalam diri kita, ria, ujub, sum'ah, ini jadi masalah. Yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, setelah kita ikhlas, tentunya yang kita lakukan adalah kita berusaha mutaba'ah.
cara pendidikan kita. Iya, cara apa yang kita ajarkan dan cara mengajar kita berusaha untuk sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, kita tidak mengajarkan apa-apa yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan kita berusaha dengan uslub metode-metode yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah fi tarbiyah. Iya, kemudian yang tadi disebutkan oleh Syekh, kita menjadi qudwah. Iya, menjadi qudwah bagi anak istri kita. Jangan sampai anak-anak kita melihat misalnya iya, setiap pagi dimarahin. Kamu cepat mandi, cepat kamu pakai baju. Jangan jadi anak malas kamu. Iya, nyuruh anaknya belajar berangkat ke ma'had. Dia marah-marahin untuk pada ke ma'had. Tapi pas maghrib dia lihat teman-temannya bapaknya pada rajin berangkat ke ta'lim. Di rumah bapaknya asik ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Ini gimana bapak? Nggak adil. Kalau saya pagi dimarah-marahin, dimaki-maki, disuruh pakai baju buru-buru, mandi buru-buru. Iya, tapi ada contoh. Sore harinya, malam harinya, para abah yang lain rajin berangkat ke masjid untuk ta'lim, dia di rumah santai-santai. Nggak ada kedua. Iya. Atau ketika mau salat. Iya. Berangkat kamu cepat. Mentang-mentang libur. Santai-santai aja, cepat berangkat. Suruh mandi buru-buru. Tapi pas Jumatan, khatib udah ada mimbar, bapaknya baru datang Jumatan. Bapak gimana ini? Nyuruh saya salat buru-buru, pas Jumatan, ya, khatib datang, udah khutbah baru datang. Iya. Mau lihat anaknya belajar main-main ketika belajar pagi. Iya, di ma'had marah-marah. Kamu belajar main-main aja, serius belajar. Malam lihat bapaknya tidur belajarnya. Ini ada kedua. Rahimakumullah. Iya, ikhlas. Kemudian mutaba'ah. Iya, kemudian apa? Menjadi qudwah yang baik. Subhanallah, rahimakumullah, kita sudah berusaha ikhlas, kita sudah berusaha mutaba'ah, kita berusaha dengan memberikan contoh-contoh yang baik. Iya, ternyata subhanallah, istri kita susah. Iya, anak kita susah. Santri-santri kita susah juga. Iya. Ya, tinggal sekarang kamu adukan masalahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Jangan putus asa. Kata Syekh di sini, di antara seorang dai, kata Syekh Ubaid hafizahullah taala, la yadhhabu nafsuhu atau la yudhibu nafsahu hasarat ala man lam yaqbal hudallah. Fadzalikum mimma nahallahu nabiyyu anhu. Ya, jangan merasa sedih, jangan membiarkan dirinya, jiwanya terus merasa sedih dengan apa yang terjadi. Iya, usaha istrinya dinasihati, masih enggak dinasihati, masih ini, anaknya juga kok. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang penting tadi tugas kita sudah kita lakukan sebaik-baiknya, sudah ikhlas, sudah mutaba'ah, sudah menjadi qudwah. Ya, urusan hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya di antara yang saya ingat dari ucapan Syekh Abdul Bukhari hafizahullah taala, kata beliau, sebagian orang itu kadang ketika ada masalah dengan istri, iya, susah, dia lupa dirinya punya Allah Subhanahu wa taala. Iya, merasa sudah selesai, nggak mungkin lagi terjadi, nggak mungkin lagi baik. Iya, dalam keadaan tidak berusaha untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bolak-balikan hati manusia. Doakan terus anak-anak kita, doakan terus santri kita, doakan istri kita ya untuk menerima dakwah kita, menerima nasihat kita, wajangan-wajangan kita. Rahimakumullah. Kemudian di antara yang terpenting yang perlu kita ingat, yang kita tahu, di antara adab sifat seorang da'i ila Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ubaid hafizahullah taala, adalah bayanul haqq wa hassuhum alaihi bil adillah wa bayanul batil aydan wa tahdhirun nas minhu bil adillah.
Ia menjelaskan al-haq kepada mad'u, kepada umat, dijelaskan al-haq. Iya, kemudian mengajukan mereka untuk mengamalkan dan mengikutinya, tentunya dengan dalil-dalil. Wa bayanul batil aidan. Iya, dan menjelaskan kebatilan. Wa tahdhirun nas, dan memperingatkan umat darinya. Bil adillah, juga dengan dalil-dalil. Ini khonafillah rahiman rahimakumullah. Dan itulah tugasnya para rasul dan para ulama, adalah pewaris para rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min nabiyyin illa haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamu lahum wa yanziruhum syarran ma ya'lamu lahum. Ya, tidaklah ada seorang nabi kecuali hak atas dia untuk memberikan tahu kepada umatnya kebaikan yang dia tahu untuk mereka, dan memperingatkan kepada mereka jelekan yang mereka tahu untuk mereka. Di antara saya pernah saya dengar dari si Muhammad Ghalib hafizahullah ta'ala, beliau cerita di hadapan asatidzah ketika itu, dan mudah-mudahan saya tidak salah paham. Saya ingat sekali beliau cerita di antara obrolan nasihat si Ubaid hafizahullah ta'ala, kata beliau, jadikan dirimu untuk orang-orang bersamamu pagar. Bukan hanya nanam, petani, ada sawah, dia cangkulin, kemudian dia tebar benih, tapi nggak dipagar. Udah gede pohon singkongnya, datang kambing makan kambing daun, pasti, kan gitu ya, nggak apa? Ya nggak? Iya, selain kamu tanam benih al-haq, juga kamu pagar. Iya, ini, ikhwanifillah rahim, bayanul haq. Jelaskan tauhid, jelaskan sunnah, jelaskan perkara-perkara yang hak, tapi juga peringatkan mereka dari kebatilan. Iya, dibentengi. Hati-hati ini fitnah ini, hati-hati ini fitnah ini, hati-hati. Iya, sehingga ketika datang fitnah dan muncul, oh ini ustaz ini ternyata pernah memperingatkan sesuatu ini. Kayaknya ini nih, gak tahu. Termasuk subhat yang kita dengar sejak tahun 90-an sampai sekarang, ini kayak gini, kawan. Oh, sibukan udah dengan ilmu aja, sibukan dengan ilmu. Iya, dalam keadaan maksudnya adalah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, mengingkari para asatidzah yang cemburu dengan kebidahan-kebidahan, kesalahan-kesalahan yang ada di sekitar kita. Iya. Di antara faedah yang disebut dengan para ulama kita dari hadis tentang Dajjal. Iya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Dajjal kapan? 1400 tahun yang lalu lebih. Iya, Dajjal kapan keluar? Nanti di akhir zaman. Iya. Ikhwan billah rahiman rahimakumullah. Tahdzirus syarr, memperingatkan umat dari kejelekan. Itu kita peringatkan, walaupun mungkin belum ada di negeri kita. Kita khawatir. Ini ada satu fitnah di Jogja atau di Solo. Jangan sampai ke Bogor. Iya, sebelum datang ke tempat saya, ke Bogor misalnya, ini pemikiran seperti ini. Ini kayaknya di antara sumpah yang ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya kumpulkan. Iya, selain mengajarkan kitab tauhid, mengajarkan bulughul maram, umdatul ahkam, kita selipkan perkara-perkara subhat ini. Yang kita khawatir akan menyebar di tempat kita bantah. Ini batil, hati-hati darinya. Ini batil, hati darinya. Ini khawanabillah rahiman rahimakumullah. Yang satu, alhamdulillah, anak murid-murid kita hafal Quran, murid-murid kita hafal bulughul maram, umdatul ahkam. Iya, tiba-tiba nggak sadar dicaplok. Iya, dibawa ke pondok Habul Hasan Aribi misalnya. Nah, ustaznya nggak tahu, nggak pernah ngajarin. Pokoknya mau belajar ya, udah belajar. Bukan itu, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Bahkan kata Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, di antara adab seorang da'i ilallah ta'ala adalah at-tasaddi li subahil mubtilin wa ahli al-ahwa wa radduha bil quwwah wa tahdhirun nas minha. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik. Bukan hanya sekedar menjelaskan al-haq,
memperingatkan kebatilan. Bahkan kata beliau rahimahullah, seorang dai tampil, untuk menjelaskan subhat-subhat para mubtilin, ahlul ahwa, dan kemudian dibantah dengan kuat, dibantah dengan dalil, kemudian memperingatkan umat darinya. Ini huwa nafillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga disebutkan di satu kitab yang berjudul As-Sawarif Adal Haq. Alhamdulillah rahimakumullah, di antara sebab seorang dia terpalingkan dari al-haq adalah ini, karena dia tidak tahu akwal ahli batil. Nggak pernah mau tahu, sehingga dia tidak sadar ternyata pendapat itu adalah pendapat ahli batil. Nggak sadar ternyata apa yang dia ucapkan ini disebutnya subhat mereka. Karena kamu peduli dengan ahli batil. Dia tidak tahu apa ucapan subhat ahli batil, sehingga dia terjerumus darinya kepada subhat, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan ahli batil. Kata Syu'baidah hafizahullah ta'ala, wa idza khudha misalan wahidan. Kita ambil satu contoh, kata beliau rahimahullah ta'ala. Fa innahu hina kharaja ila Hunain ba'da fath. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar perang Hunain setelah Fathu Makkah, marra an-nasu ala syajaratin yuqalu laha Dzatu Anwat. Rasulullah melintasi satu pohon yang disebut dengan Dzatu Anwat. Yu'allikul musyrikuna biha asliyatahum tabarrukan. Orang-orang musyrikin ketika itu menggantungkan pedang-pedang mereka, senjata mereka untuk menjadi barokah di situ. Qala hudatsaul ahdi bil Islam. Berkatalah orang-orang yang baru masuk Islam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'alana Dzatu Anwat kama lahum Dzatu Anwat. Jadikanlah bagi kami, buatkan untuk kami Dzatu Anwat sebagai mereka memilikinya. Dzatu Anwat. Kata Syu'baidah hafizahullah ta'ala, Famadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Ketika mereka minta, ya Rasulullah, buatkan Dzatu Anwat ya Rasulullah. Kata beliau, lam yaktafi biqauli hadza haram wa antum muslimun wa hadza amal musyrikin. Bukan hanya menyatakan, ini enggak boleh, ini haram. Kamu kan kaum muslimin, itu kan amal musyrikin. Bukan demikian. Bal qala kalimatin kana laha ablaghal waqt ala nufusin nas wa ablaghal athar fi jazrihim wajtasat hadhihi niyyah fi qulubihim. Bahkan beliau mengucapkan ucapan yang sangat mengena di jiwa mereka. Mengucapkan ucapan yang sangat berpengaruh dalam menghardik mereka, sehingga niatan mereka pun hilang karena kerasnya Rasulullah yang mengucapkannya. Liana hadza amal syirk. Kata beliau, qala Allah berfirman, Rasulullah berkata, Allahu akbar, innaha sunan latattabi'anna man kana sanna man kana qablakum faqad qultum walladhi nafsi biyadihi kama qala ashabu Musa li Musa ij'al lana ilahan kama lahum ahilah qala innakum qaumun tajhalun. Kata beliau, wa hakadha, demikian juga siratu salafus salih min as-sahabah wa tabi'in. Demikian juga perjalanan salafus salih dari para sahabat dan tabi'in. Fa innahu hinama taruju bid'atun wa tantasiru yuwajjihunaha bisyiddah. Ketika muncul bid'ah, menyebar kebidahan, mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in menghadapinya dengan keras. Min dzalikum, di antaranya, annahu lamma azhara Ma'bad bin Khalil al-Juhani rahimahullahu ta'ala maqalat al-qadar bil bashrah istankarahan nas. Ketika muncul Ma'bad al-Juhani rahimahullah memunculkan ucapan qadar di Basrah, orang-orang pun kemudian mengingkarinya. Waja'a
ba'da tabi'in ila Umar ibn Umar radhiyallahu anhuma. Wa kana fi akhir man baqi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa akhbaruhu bil khabar. Iya, mereka datang kepada Ibnu Umar yang ketika itu adalah termasuk seorang sahabat yang ada, beberapa orang sahabat yang masih ada di zaman tersebut, dan mereka mengabarkannya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Faqala ya Abu Abdurrahman, zahara indana unasun, muncul di kami orang-orang yaquluna la qadar wal amru unuf. Qala lahum, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, akhbiruhum anni bari'un minhum wa annahum bara'u minni. Wallahi demi Allah, law kana li ahdihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqa fi sabilillah ma tuqbila minhu hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Qanbil rahiman rahimakumullah. Satu hadis yang merupakan hadis pertama dalam Sahih Muslim ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, memiliki banyak faedah seputar para ulama kita. Sebagiannya disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Salfi hafizahullah taala dalam satu sumur. Yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, iya, inilah sunnah salafun salih. Ketika datang nawazil, perkara-perkara yang baru menimpa di tempat mereka, mereka datang, berangkat ke para ulama, iya, umrah atau haji, untuk kemudian bertanya kepada para ulama, ketika itu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang disebutkan Syekh Abdullah bin Salfi hafizahullah taala adalah ahlu sunnah itu tidak tertipu dengan penampilan ahlul ahwa wal bidah. Yang sampai ahlu sunnah tertipu dengan penampilan ahlul ahwa wal bidah atau keilmuan mereka atau amalan mereka. Ketika Yahya bin Ya'mar rahimahullahu taala datang kepada Ibnu Umar bersama sahabatnya, beliau menyatakan, ya Abu Abdurrahman, wahara kibalana unasun yatakaffaruna al-ilma. Iya, datang beliau berkata, ya Abu Abdurrahman, di tempat kami di Basra muncul ada orang-orang yang mereka ini yatakaffaruna al-ilm, mereka rajin belajar untuk ilmu. Iya, tapi mereka berkata tadi ini, annal amra unuf, la qadar, annal amra unuf. Mereka menafikan qadar. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak menoleh, tidak mempertimbangkan semangatnya mereka belajar atau punyanya mereka ilmu, semangatnya mereka dalam menuntut ilmu, ketika pemikiran mereka pemikiran bid'ah, qadariyah, langsung diingkari, kabarkan kepada mereka, aku berlepas dari mereka dan mereka berlepas dariku, walaupun mereka belajar ilmu. Ahlu sunnah yang tertipu dengan ibadahnya adalah hawa wal bidah atau keilmuan mereka. Sehingga Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyatakan, kata beliau, laisa al-ilmu bi kasrati riwayah wal kutub. Yang namanya ilmu itu bukanlah dengan banyaknya riwayat atau kitab. Wa innamal alim, yang namanya seorang yang alim itu adalah manittaba'al kitab wa sunnah. Orang yang berusaha terus mengikuti Al-Quran wa sunnah. Wa in kana qalilar riwayah wal kutub, walaupun sedikit riwayatnya, walaupun sedikit kitabnya. Wa man khalafahuma, adapun orang yang menyelisih Al-Quran wa sunnah, wa huwa sahibu hawa, maka dia adalah ahlul ahwa wal bidah. Wa in kana, walaupun kathiral ilmi wal kutub, walaupun banyak riwayat, banyak riwayat dan ilmunya dan kitabnya. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, banyak mulai muncul zaman sekarang ini. Iya, tercengang. Iya, minder. Mukhadzilun bahkan. Iya, dia minder membuat yang lain juga minder, salafiyin. Kamu apa itu? Lihat doktor-doktor.
Mereka seperti itu. Iya, bukan lagi yang jadi mi'yar akidah, manhaj, tapi detailnya. Iya, mungkin tulisan-tulisannya, hafalan-hafalannya. Padahal ikhwan fillah rahimakumullah, mi'yar kita di dalam memilih guru adalah apa kata beliau? Manittaba'a kitab wa sunnah. Orang yang memiliki kemauan atau senantiasa berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah, itulah seorang alim Rabbani yang mesti kita ikuti. Walaupun iya sedikit riwayatnya, kitabnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Mulai muncul orang minder. Iya, kemudian mereka tolak ukur. Ini baik, ini fulan tokoh atau yang lainnya dengan detail. Iya, dengan hafalan atau yang lainnya. Juga yang diingatkan oleh beliau hafizahullah wa ta'ala Abdullah bin Salih hafizahullah ta'ala ikhwana fillah rahimakumullah adalah jangan sampai ahlu sunnah tertipu dengan amalan atau zahir ketawaduan ahlu ahwa wal bidah. Datang seorang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan membawa seorang temannya. Kata orang tadi, ya Abdurrahman, afwan, ya Abdullah, wa ya Abdullah, engkau dulu pernah melarang saya untuk bicara dengan si fulan. Dan saya tinggalkan. Tapi syekh ini, temannya tadi, saya sudah larang dia. Iya, tapi dia tetap ngeyel. Dia bilang, terus mulai ada perbincangan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ada rajul, orang ini kata beliau, arafahu man arafah. Arafahu man khabar. Orang ini yang telah tahu siapa dia, benar-benar orang benar-benar telah tahu tentang dia. Yang sudah lama mengkajinya, mengetahuinya, mungkin mengikuti perkembangan dia. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, akhirnya orang ini bilang, ya Abdullah, wahai Abdullah, iya, dia ini orangnya dia bil hadis. Yahsha. Orang ini tapi ya Abdullah meriwayatkan hadis. Kemudian dia juga orangnya khusyuk. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala marah. Iya, marah dengan menyatakan, iya, kurang lebih mana kata beliau rahimahullahu ta'ala, la taktar, jangan kamu tertipu, bitan kisir asih dengan tunduk-tunduknya dia, wa khusu'i dengan kekhusuan dia. Iya, fa innahu rajulun khabith, karena dia adalah orang yang jelek. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Asyahid, jangan tertipu dengan amalan ilmu titel-titel ahlul ahwa wal bidah hizbiyin, iya, dan fiqh kepada para ulama ahli sunnah. Yang semisal ini ikhwan fillah rahimakumullah diucapkan oleh Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala ketika datang pertanyaan dari Qatar. Kepada Syekh Ubaid hafizahullah wa ya Syekh, iya, al-ikhwan mereka berselisih tentang tabdi' Syekh Rabi hafizahullah wa ta'ala kepada Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian Syekh Ubaid hafizahullah wa ta'ala memberikan beberapa kaidah. Iya, sebelum beliau memperkuat tabdi' Syekh Rabi kepada Ali Hasan Al-Halabi, beliau memperkuat atau memberikan kaidah, memberikan nasihat. Yang pertama kata beliau rahimahullah, sana nasihati abna'i ahlu sunnah dimanapun berada, alla yatakallamu, jangan sampai mereka berbicara sesuatu fawqa mustawa, sesuatu yang bukan membahas mereka, sesuatu yang bukan urusan mereka, yang bukan levelnya mereka untuk membahas. Udah jangan, ya ikut-ikut bahas. Kemudian yang kedua kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang kedua adalah kalau sudah ada seorang alim
ahli sunnah yang urifa, diketahui ucapan-ucapan dia, pendapat-pendapat dia senantiasa berdasarkan dalil. Iya, hendaknya ahli sunnah wal jamaah untuk ikut pendapat syekh tersebut. Seorang syekh, alim, sunni, yang ketika bicara senantiasa di atas ilmu, di atas dalil, hendaknya ahli sunnah mengikutinya. Alla yatafarraqu wa la yakhtalifu. Jangan masing-masing punya pendapat sendiri. Iya, ikut. Kata beliau, karena kalau kamu sampai berbeda-beda, itulah yang diinginkan oleh ahlul ahwa. Ini khana fillah rahimana rahimakumullah. Dan kemudian beliau menyatakan, saya kenal Syekh Rabi hafizahullah. Beliau tidak akan bicara kecuali setelah membahas dari sabar. Ketika sudah habis kesabaran baru boleh bicara. Dan belum perkuat tabdi' kepada Ali Hasan Al-Halabi. Ini khana fillah rahimana rahimakumullah. Tapi muncul kadang sebagian orang yang seperti ini. Ya, tidak percaya dengan ucapan-ucapan para masyayikh. Iya, atau kurang puas dengan ucapan para ulama kita. Merasa masih bisa berpendapat, berbeda pendapat para ulama. Allahul musta'an. Ini di antara musibah ya wa nabiillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya akhiri ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, janji yang saya sebutkan tadi, di antara orang-orang yang tidak boleh kita ambil ilmunya, disebutkan oleh Syekh Ahmad Bazmul hafizahullah ta'ala, selain orang jahil tadi yang sudah kita sebutkan macam-macamnya, yang kedua kata beliau rahimahullah adalah al-majhul wa mimman la yukhad anhu ilmu al-majhul. Yang tidak boleh diambil ilmu juga adalah seorang yang majhul. Al-majhul huwa, orang yang majhul itu adalah kullu man tasaddara li ifadatin nas, semua orang yang muncul, tampil, memberikan faidah kepada manusia, wala yu'rafu haluhu min jihatil ilmi, dalam keadaan tidak diketahui keadaan dia dari sisi keilmuannya. Qanbillah rahimana rahimakumullah. Beliau menukil perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahayanya ketika kita asal ambil ilmu dari orang tidak kita kenal. Kata beliau, inna syaitan yatamassalu fi surati rajul. Kata beliau, sesungguhnya syaitan dia bisa dengan izin Allah dia berpenampilan seperti laki-laki, seorang laki-laki. Fayatil qauma fayuhaddithuhum bil hadithi minal kadhib. Iya, dia menampakkan diri sebagai laki-laki, sebagai seorang yang berilmu, kemudian datang ke satu kaum menyampaikan hadis yang kepada mereka dengan hadis yang dusta. Fayatafarraqun. Selesai orang ini bicara, maka manusia pun bubar. Fayaqulu ar-rajulu minhum. Iya, berkatalah seorang dari mereka, sami'tu rajulan a'rifu wajhahu wala adri masmuhu yuhaddits. Iya, ketika bubar, mereka bilang, tadi saya dengar ada orang menyampaikan ilmu. Iya, saya tahu wajahnya, tapi tidak tahu namanya dia. Tapi dia sampaikan kepada kita ilmu. Padahal siapa? Kata Syekh Mula Qari rahimahullahu ta'ala, fihi tanbihun ala taharri fi ma yasma'u minal kalam. Di sini faedah yang kata beliau rahimahullah, harus benar-benar menyaring, memilih, menyaring,
Iya, ucapan-ucapan didengar. Wa an yata'arrafa manil qa'id. Ahuwa shadiqun. Yajuzu naqlu anhu. Au kadhibun. Yajibu al-ijtinabu an naqli kalamihi. Benar-benar dia harus tahu siapa yang ngomong, siapa yang menyampaikan, siapa yang bicara. Ya, apakah orang ini orang jujur yang bicara, yang ngomong tadi? Orang jujur yang bisa kita ambil ilmunya, kemudian kita nukil ke orang lain? Atau orang pendusta? Iya, yang kita harus menjauhkan diri darinya. Dan kita harus menjauhkan diri dari menukil ucapan-ucapannya. Ini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, termasuk musibah di zaman sekarang. Gampang orang dapat SMS, entah dari mana, faidah atau berita atau kabar, langsung atau di Facebook atau yang lainnya. Dalam keadaan nggak tahu itu siapa yang ngomong, iya, sebenarnya dikasih faidah. Tidak boleh mengambil ilmu dari seorang yang majhul, yang tidak tahu keadaan dia. Ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Berikutnya, di antara juga ikhwan fillah rahimana rahimakumullah yang perlu saya sampaikan adalah kata beliau rahimahullahu taala, wa mimman la yuhadu anhul ilmu as-sahafiyun. Di antara tidak boleh diambil ilmu adalah as-sahafiyun, yang mengambil ilmu dari suhuf. Iya, di lembar-lembaran kertas. Tidak duduk talaqi di hadapan para ulama. Tidak belajar kepada orang-orang yang berilmu. Qala al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Berkata al-Imam al-Auza'i rahimahullah, ma zala al-ilmu azizan yatalaqahu ar-rijal. Ilmu itu akan senantiasa aziz, mulia, selama seorang mengambilnya dari manusia, dari orang-orang terpercaya. Hatta waqa'a fis suhuf. Ya, sampai sudah ada di lembaran kertas. Fahamalahu aw dakhala fihi ghair ahli. Ketika sudah di kertas, di buku-buku, di maktabah-maktabah, di Darul Fikar, mungkin di di toko-toko kitab, sudah sembarang orang bawa, baca, sembarang orang bisa ambil faidah, ya mulailah. Nah, orang-orang yang tidak berhak bicara, yang tidak berhak berfatwa, menjawab pertanyaan, berani, ya, merendahkan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau, wa qala Sulaiman bin Musa, berkata Sulaiman bin Musa rahimahullah, la yu'khadul ilmu min sahafi. Tidak boleh ilmu diambil dari sahafi yang modal ilmunya hanya sekedar otodidak. Iya, enggak ma'ruf belajar kepada para ulama dari seorang alim ahli sunnah. Tapi mungkin dia rajin di maktabah, rajin belajar lama di maktabah sehingga tahu kenal buku-buku, kitab-kitab. Atau tidak? La yu'khadul ilmu min sahafi. Sehingga saya lupa ikhwan fillah rahimahullah rahimakumullah, tadi ada nasihat penting dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Iya. Setelah terawat tadi ada satu nasihat penting dari Syekh Utsaimin rahimahullah terkait dengan keadaan kita sekarang. Kan Syekh Utsaimin rahimahullah tentang masalah orang majhul tadi, ikhwan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wal kutaibat kathiratun wa kathiratun aydan min unasi majhulin. Kata beliau sekarang ini banyak kutip-kutip, kitab-kitab kecil banyak tersebar kan? Dari orang-orang majhul. La yulamu annahum sabiqu ilmin wa la sabiqu fiqhin. Iya, orang majhul yang tidak pernah ketahui keilmuannya, fikihnya. Sehingga kata beliau rahimahullah, saya potong, wa lihada ana ansahu an yatalaqqa min hadhihi al-kutaybat ila man urifa ashabuhu wa annahum min al-ulama'i al-mawthuqin bihim dinan wa ilman hatta yadhal. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sehingga saya nasihatkan, kata beliau, jangan ngambil ilmu dari kutip-kutip kecil-kecil tadi itu. Banyak disebar. Iya.
Jangan diambil di kutip-kutip tadi itu kecuali dari orang-orang yang jelas penulisnya. Mereka adalah ulama-ulama yang terpercaya. Agar seorang tidak tersesat. Iya. Mentang-mentang bahasa Arab disebar. Iya, nerima. Oh, pembagian buku kecil, kutip. Nggak tahu isinya apa. Atau pembagian terjemah. Oh, itu syekh, nggak tahu syekh siapa. Dibaca ternyata takfiri atau yang lain. Jangan mengambil ilmu dari tadi itu buku-buku kecil, kutip-kutip tadi yang disebarluaskan kecuali yang telah diketahui penulisnya jelas dia adalah ulama yang terpercaya. Qanabillah rahimakumullah. Pasal yang terakhir itu sebagian yang saya sebutkan. Pasal yang terakhir yang diingatkan oleh Syekh Ahmad Bazmul hafizahullah ta'ala, haramnya mengambil ilmu dari mereka. Saya sebutkan secara ringkas. Yang diharamkan kita mengambil ilmu dari mereka, yang pertama orang jahil yang sudah kita baca tadi. Yang kedua adalah orang majhul. Yang ketiga adalah tadi as-sahafiyun yang belajar dengan otodidak, yang tidak pernah diketahui belajar dari para ulama. Yang keempat adalah ahlur ra'i, orang-orang yang semata-mata dia berkata dalam agama dengan pikirannya, tidak dengan dalil. Yang kelima adalah man qalla fiqhuhu min al-khutaba, para khatib tapi dia sedikit ilmunya, fikihnya. Kemudian yang berikutnya man qalla ilmuhum min al-mu'ad wal mudzakirin, para pemberi nasihat yang suka beri nasihat yang sedikit ilmunya. Yang berikutnya adalah man qalla fiqhuhu min al-qisas, tukang-tukang kisah yang sedikit fikihnya. Berikutnya juga adalah man qalla ilmu min al-qurra. Iya, qurra, dia penghafal Quran, bagus baca Qurannya, tapi sedikit ilmunya. Dan kemudian juga adalah yang jelas yang sering kita bahas adalah ahlul ahwa wal bidah. Ahlul ahwa wal bidah. Mereka ini kata beliau rahimahullah, diharamkan kita mengambil ilmu dari mereka, baik, ini penting, baik sama, baik dengan mendengarnya. Iya, dengarnya lewat radio, dengar lewat kaset-kasetnya, atau CD-CD-nya. Walau hudur, atau belajar langsung hadiri majlisnya. Wal qiraah, atau membaca tulisan-tulisannya, buku-bukunya. Wasuhbah, iya, dan juga diharamkan berteman dengannya. Ya, diharamkan mengambil ilmu dari mereka ini, dari mereka tadi, apakah itu dengan mendengarnya lewat radio atau lewat CD atau yang lainnya, atau hudur, datang ke majelisnya, atau qiraah, membaca tulisan-tulisan dia di majalahnya atau di buku-bukunya atau di website-websitenya. Wasuhbah, atau berteman dengan mereka. Yang jelas kata Syekh Ahmad Bazmul hafizahullah ta'ala, wa ayyu naw'in min anwa'it talaq wal khultah, semua bentuk pengambilan ilmu dan pergaulan itu diharamkan atas kita dengan mereka. Qanabillah rahimakumullah. Di antara yang beliau nukil adalah 3 ucapan para ulama kita sekarang. Yang pertama adalah ucapan Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, min hujrani ahli bidah, di antara bentuk hijr ahli bidah, tarakun nawari fi kutubihim,
khaufan minal fitnati biha atau tarwijiha bainan nas. Di antara bentuk hijrah ahli bid'ah adalah tidak melihat buku-buku mereka karena khawatir fitnah atau khawatir akan lakunya buku-buku mereka laris. Padahal kata beliau, fal ibti'adu an mawaqi'id dhalal wajib. Padahal menjauhkan diri dari tempat-tempat yang menyesatkan itu hukumnya wajib. Menjauhkan diri dari sebab-sebab kesesatan hukumnya wajib. Yang kedua, ucapan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh Al-Allamah Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, la yanbaghi li ahli sunnah an yahduru muhadarat al-hizbiyyin wala durusahum khaufan min al-fitnati alaihim. Tidak sepatutnya, tidak seyogianya ahlu sunnah menghadiri muhadarah-muhadarah, menghadiri ceramah-ceramah hizbiyyin. Wala durusahum, juga tidak sepatutnya, tidak seyogianya mereka menghadiri pelajaran-pelajaran daras-daras hizbiyyin. Khaufan min al-fitnati alaihim, karena khawatir fitnah menimpa mereka. Yang terakhir, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, kata beliau, la yajuzu qira'atu kutubil mubtadi'ati wala sama'i asratatihim illa liman yuridu an yarudda alaihim wa yubayyina dhalalahum. Amma al-insanu mubtadi'u wa talibul ilmi awil 'ami awil ladzi la yaqra illa li ajli ittila' faqat aw la li ajli raddi wa bayani haliha fa hadha la yajuzu lahu qira'atuha li'anna qad tu'athiru fi qalbihi wa tasbih 'alayhi fa yusabu bi syarriha. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tidak boleh membaca kitab-kitab ahlul bid'ah, tidak boleh mendengarkan kaset-kaset mereka, kecuali seorang yang memang ingin membantah mereka, kecuali seorang memang ingin menjelaskan kesesatan mereka. Kata beliau, adapun seorang yang baru belajar, seorang thalibul ilmi, seorang yang ami, orang awam, awil ladzi la yaqra illa li ajli itilaf faqat, atau seorang yang mau baca sekedar ingin tahu, iya, iseng lihat-lihat websitenya, apa sih subhat mereka, iseng, iya, bukan untuk membantah, bukan untuk menjelaskan kesesatan. Dia baru belajar, atau thalibul ilmi, atau ami, orang awam, atau dia membacanya sedang ingin tahu. Ini lihat, ini nggak boleh. Fahadha la yajuz qira'atuhu, tidak boleh baca, kata beliau. Kenapa? Li'annaha qad tu'athiru fi qalbihi, karena akan mempengaruhi hatinya. Ternyata apa yang dia baca di website tadi itu, oh nah, iya juga ya. Jadi sudah masuk hati, pengaruh. Iya. Jadi subhat. Dan akhirnya dia pun terkena subhat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwan fillah rahimakumullah yang ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.